Halo teman-teman, apakah kalian semua sudah mengerti tentang flora dan fauna? Tentunya sudah dong. Jadi, saya dan kelompok saya akan menjelaskan manfaat dan upaya pelestarian flora dan fauna untuk kesejahteraan manusia. Flora dan fauna merupakan bagian penting dari ekosistem dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Pemanfaatan flora dan fauna dapat dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem. Saya di sini akan menjelaskan pemanfaatan flora dan fauna secara berkelanjutan. Pertama, pemanfaatan tumbuhan untuk keperluan medis. Tumbuhan memiliki khasiat obat-obatan yang dapat digunakan mengobati berbagai penyakit. Pemanfaatan tumbuhan untuk keperluan medis harus dilakukan dengan bijak dan tidak merusak habitat tumbuhan tersebut. Berikut adalah tumbuhan yang memiliki khasiat obat-obatan, seperti rosemary, lidah buaya, tanaman mayana, dan peppermint. Saya akan memperlihatkan teman-teman salah satu video contoh proses olahan tumbuhan menjadi khasiat obat-obatan dari tanaman mayana. Langsung, tombong juga bisa dijadikan ramuan untuk obat. Ada tambahan lainnya, namanya tanaman mayana. Kakak lagi siapkan daunnya. Pertama, tombong dikupas bagian luarnya. Tidak perlu terlalu tebal, hanya perlu menghilangkan bagian kasarnya saja. Selanjutnya, tombong kita peras satu persatu. Air perasannya sudah keluar. Pastikan perasan disaring ya, supaya kotoran dan ampasnya tidak terbawa. Peras dan saring juga daunnya. Campur dan aduk hasil perasan. Nah, sudah jadi nih ramuannya. Tadi adalah salah satu contoh proses olahan tumbuhan menjadi khasiat obat-obatan dari tanaman mayana. Tanaman mayana atau Coleus astropurpureus albens memiliki banyak manfaat, yaitu diantaranya dapat mengobati penyakit saluran pernapasan seperti batuk, radang tenggorokan, dan sesak napas. Dapat mengobati sariawan, mengatasi demam dan panas dalam, mengatasi gangguan menstruasi, mengobati sakit perut, mencegah radikal bebas, menjaga berat badan tetap ideal, meredakan gejala asma, meringankan gejala glaukoma, dan mencegah hipertensi. Kedua, pemanfaatan untuk keperluan konsumsi. Hewan dapat dijadikan sumber protein bagi manusia. Namun, pemanfaatan hewan harus dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem. Misalnya, praktik perburuan liar harus dilarang dan digantikan dengan budidaya beberapa hewan dapat dijadikan objek rekreasi, seperti wisata ekowisata. Pemanfaatan hewan untuk keperluan rekreasi harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak hewan dan lingkungannya. Salah satu contoh cara yang berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem adalah dengan peternakan sapi secara berkelanjutan. Dan salah satu contoh yang merusak hewan dan lingkungannya adalah perburuan rusa secara liar. Peternakan sapi secara berkelanjutan. Praktik pengelolaan ternak sapi yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, serta tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi. Beberapa tujuan utama peternakan sapi berkelanjutan adalah: yang pertama, meningkatkan kesejahteraan petani; yang kedua, melestarikan lingkungan; yang ketiga, menghasilkan produk sapi yang berkualitas; yang keempat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam; yang kelima, meningkatkan daya saing peternakan sapi lokal. Peternakan sapi secara berkelanjutan memiliki manfaat, di antaranya sumber protein hewani, pupuk organik, peningkatan keanekaragaman hayati, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Perburuan rusa secara liar. Perburuan liar juga dapat menyebabkan terjadinya kehilangan habitat bagi satwa langka. Misalnya, perburuan liar untuk mencari tanduk rusa dapat menyebabkan hutan-hutan di mana rusa hidup terusik, sehingga menyebabkan rusa kehilangan habitat. Efek dari perburuan liar adalah secara tidak langsung berdampak pada berkurangnya kualitas ekosistem di luar hutan. Ketika semakin banyak manusia yang melakukan perburuan pada hutan tertentu, akan membuat sebuah ruang yang digunakan untuk transportasi baru.
Upaya pelestarian flora dan fauna. Upaya pelestarian flora dan fauna juga sangat penting untuk melindungi habitat alami flora dan fauna, dan juga menghindari pengendalian perburuan liar. Perburuan liar merupakan ancaman besar bagi kehidupan flora dan fauna. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya, yaitu pelestarian ex situ dan in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati di tempat asalnya, dan pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya. Contoh pelestarian in situ adalah cagar alam dan suaka marga satwa. Cagar alam. Cagar alam adalah suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Kawasan yang dijadikan cagar alam di Indonesia ada 3. Yang pertama, Cagar Alam Pananjung, Pangandaran di Jawa Barat. Yang kedua, Cagar Alam Nusa Kambangan Barat. Yang ketiga, Cagar Alam Nusa Kambangan Timur di Jawa Tengah. Suaka Marga Satwa, yaitu cagar alam yang secara khusus digunakan untuk melindungi binatang liar di dalamnya. Kawasan Suaka Marga Satwa bertujuan untuk mempermudah mengawasi spesies langka di kawasan tersebut. Kawasan di Indonesia. Yang pertama, Suaka Marga Satwa Kluet atau Gunung Lueser. Terletak di Aceh. Kawasan ini melindungi gajah, orangutan, harimau Sumatera, dan badak Sumatera. Yang kedua, Suaka Marga Satwa Sikindur atau Langkat. Terletak di Sumatera Utara. Kawasan ini melindungi gajah, orangutan, dan macan. Yang ketiga, Suaka Marga Satwa Rimbu Pantai. Terletak di Sumatera Barat. Kawasan ini melindungi siamang, tapir, dan harimau. Pelestarian ex situ, yaitu mendirikan taman safari, kebun binatang, kebun raya, dan kebun koleksi. Pelestarian ex situ membawa satwa keluar dari habitat aslinya ke wilayah baru. Misalnya membawa komodo keluar dari wilayah aslinya dan membawanya ke wilayah baru yang dibuat mirip dengan wilayah aslinya. Salah satu pelestarian komodo di Indonesia adalah Taman Safari Indonesia. Taman Safari berhasil mengembangbiakkan dan menetaskan telur komodo. Contoh lain, penyu raksasa Yangtze yang nyaris punah dan sekarang dirawat di kebun binatang Suzhou, China. Pelestarian penting untuk mencegah hilangnya spesies akibat perburuan, penebangan liar, perubahan iklim, serta pencemaran lingkungan. Pelestarian menjaga keseimbangan ekosistem yang mendukung kehidupan manusia, mencegah bencana alam, serta menyediakan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan pemanfaatan dan upaya pelestarian yang tepat, kita dapat menjaga keberlanjutan kehidupan flora dan fauna serta menjaga keseimbangan ekosistem. Langkah untuk pemanfaatan dan pelestarian yang seimbang. 1. Pengelolaan terpadu, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga dalam mengelola dan melestarikan flora serta fauna. 2. Edukasi dan penyadaran, mendidik masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. 3. Pengembangan ekowisata, mengembangkan pariwisata yang ramah lingkungan untuk meningkatkan nilai ekonomi tanpa merusak alam. 4. Penggunaan teknologi ramah lingkungan, teknologi yang dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan seperti pertanian organik dan energi terbarukan. Dengan langkah-langkah ini, flora dan fauna bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia tanpa mengorbankan kelestariannya. Sekian penjelasan tentang manfaat dan upaya pelestarian flora dan fauna untuk kesejahteraan manusia. Semoga teman-teman semua dapat memahami dan dapat mengerti bahwa flora dan fauna merupakan bagian penting dari ekosistem dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam.